Mengapa Paskah rame? Saudaraku, pertanyaan itu sangat penting. Pertanyaan ini sangat tajam, sebab menyentuh ketegangan antara narasi Alkitab dan praktek dalam gereja. Nah, beberapa hari belakangan ini kita belajar, kita mau memberi pesan-pesan penting dalam perayaan Paskah ini. Nah, kenapa Paskah rame? Ini sebuah perkembangan yang sangat lama dari narasi Alkitab yang hening dan teduh serta penuh duka berubah menjadi sebuah kegiatan yang spektakuler. Itu bukan proses yang baru saja, tetapi sudah lama berlangsung dalam sejarah bergereja. Nah, mari kita melihat hal itu ya, tahap demi tahap, walaupun catatannya padat, singkat, tapi semoga memberi pemikiran bagi orang semua. Saudara yang kekasih, secara historis kita bisa catat beberapa perkembangan. Pertama, kalau kita lihat narasi Injil, itu menunjuk pada Paskah dalam keheningan, Paskah dalam ambiguitas. Itu cerita-cerita Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Jika kita membaca keempat Injil, suasana kebangkitan justru pagi-pagi benar. Ada yang menyebutkan fajar menyingsing, ya. Ada yang menyebutkan masih gelap, ya, seperti Yohanes pasal 20. Dan Paskah dalam narasi Alkitab itu ditemukan hanya oleh beberapa perempuan. Nah, kalau kita baca catatan penginjil, oleh sedikit orang, dalam hal itu para perempuan. Mereka diselimuti oleh kebingungan, oleh ketakutan dan keheningan. Tidak ada pesta publik atau perayaan massal pada Paskah perdana itu. Bahkan dalam Injil Markus 16 ayat 8 disebutkan bahwa para perempuan itu lari dengan takut dan tidak berkata apa-apa kepada siapapun yang mereka jumpai. Itu kondisi yang diceritakan kepada kita. Artinya kebangkitan perdana itu peristiwa iman yang sunyi, peristiwa iman yang hening, bukan perayaan yang spektakuler. Nah, itu catatan pertama, saudaraku. Catatan kedua, mari kita lihat, ya, ini catatan-catatan singkat ya. Pada masa gereja perdana, ini bisa kita sebutkan dari trauma ke pengakuan iman. Ini nuansa perayaan Paskah di gereja perdana, dari trauma ke pengakuan iman. Pada abad pertama sampai ketiga, ya, kalau kita lihat sejarah gereja menyebutkan begitu, abad 1 sampai abad 3 itu gereja hidup dalam tekanan oleh pemerintahan, oleh kekuasaan Romawi, ya. Jadi ada penganiayaan, ada tekanan, dan itu tergambar dalam cerita Injil. Saat itu Paskah dirayakan sederhana, bahkan tersembunyi dan penuh refleksi. Karena mereka sedang dianiaya. Ini hidup warga jemaat di abad perdana gereja, abad 1 sampai 3. Fokus pada masa itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus sebagai harapan di tengah derita.
Nah, ini nuansa Paskah di abad 1 sampai 3. Bukan perayaan di luar, ini perayaan di dalam, ya. Karena memang kondisinya tidak menjamin, ya, untuk dilakukan publik, ya. Penguatan iman secara internal. Nah, saudara, itu kondisi di abad perdana. Namun perlahan-lahan gereja terus bertumbuh, muncul kebutuhan. Jadi tadi perayaan internal, sekarang ada kebutuhan menegaskan identitas iman secara komunal dan menghidupi kebangkitan sebagai kemenangan atas maut. Nah, ini nuansanya sudah mulai berubah, ya. Sudah ada kebutuhan menegaskan identitas iman secara komunal dan menghidupi kebangkitan sebagai kemenangan. Nah, tadi masih internal, masih dalam keheningan, ya, di dalam suasana yang tidak menjamin. Sekarang mulai berubah. Nah, titik balik ini pun yang ketiga. Titik balik dari nuansa perayaan itu baru muncul ketika agama Kristen diakui dan dijadikan sebagai agama negara pada zaman Kaisar Konstantinus, ya. Jadi ini titik baliknya itu dari marginal ke institusional. Tadi mereka dalam kondisi dijajah oleh Romawi, aniaya, tertekan, dan ketika kekristenan menjadi agama negara, nah ini titik baliknya, ya. Dampaknya ketika Kaisar Konstantinus, ya, menjadi Kristen di Roma dan menjadikan kekristenan sebagai agama negara, ini nuansa berubah. Perayaan berubah, ya. Dampaknya itu kekristenan menjadi agama publik. Tadi agama personal, ya, sembunyi-sembunyi karena mengalami tekanan. Sekarang sudah tidak lagi, ya, sudah jadi agama publik. Liturgi berkembang dari ruang-ruang privat ke ruang publik, dan perayaan menjadi lebih terstruktur, simbolik dan komunal serta terbuka. Nah, ini titik baliknya, saudara. Sehingga perayaan Paskah yang hening, ya, sini berubah menjadi sesuatu yang spektakuler karena agama menjadi agama negara. Akhirnya perayaan Paskah mulai bergeser dari perenungan misteri kepada perayaan kemenangan iman. Nah, itu catatan ketiga. Yang keempat, ini perkembangan liturgi abad pertengahan, saudara. Dalam tradisi gereja barat dan timur muncul drama-drama liturgi, yang abad pertengahan. Misalnya kisah kubur kosong ditampilkan, dilakonkan dalam drama liturgi, ya. Lalu simbol cahaya Paskah menjadi sangat dominan. Nah, kita bisa juga lihat tuh gambar-gambar yang bermunculan, ya. Akhirnya perayaan Paskah dipahami sebagai kemenangan Kristus. Ini di abad pertengahan sangat kuat. Kemenangan Kristus mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Lalu unsur dramatik dan simbolik berkembang, ya, membuka jalan bagi ekspresi yang lebih meriah. Ini sudah di abad pertengahan. Catatan yang keempat, ya. Jadi kita lihat, walaupun catatan ini singkat padat, tapi kita bisa melihat itu, saudara. Catatan yang kelima, konteks budaya dan inkulturasi. Tadi di abad pertengahan sudah sangat kuat, ya, unsur Kristus yang menang itu, ya. Nah, sekarang saat kekristenan menyebar ke berbagai budaya, bahkan sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke kita di Halmahera. Di sini tradisi lokal yang bersifat komunal
tradisi lokal yang ekspresif, tradisi lokal yang memiliki perayaan publik, ya, juga ikut mewarnai perayaan Paskah. Nah, ini sudah zaman kekristenan itu berjalan ke ujung bumi. Ketika dia berjumpa dengan tradisi-tradisi lokal, dia turut membentuk perayaan Paskah itu. Contoh ya, kalau di Halmahera ada pawai, ada obor, ada api unggun, ada musik-musik perayaan massal. Nah, ini secara lokal kita punya. Dan ketika kekristenan masuk berjumpa dengan konsep abad pertengahan tadi, bahwa Paskah itu Kristus mengalahkan maut, nah lalu terjadi perubahan yang makin ramai itu. Nah, saudara, karena itu akhirnya perayaan Paskah menjadi bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga peristiwa sosial, peristiwa budaya. Nah, karena itu sering orang temukan pada perayaan Paskah itu ada secara budaya, orang minum cap tikus juga semalam suntuh. Nah, ini pengaruh budaya yang masuk ya, dalam perayaan gereja. Catatan yang keenam, saudara. Di sini kita sebut sebagai pergeseran teologis ya, dari salib ke kemenangan. Dalam sejarah teologi, penekanan awal Paskah itu adalah penderitaan dan misteri salib. Ya, seperti kita lihat dalam narasi Alkitab. Lalu berkembang menjadi perayaan kemenangan dan kemuliaan. Ketika agama Kristen menjadi agama negara, terus abad pertengahan, sampai dia masuk juga berjumpa dengan tradisi lokal kita, itu menjadi kuat. Dan itu terlihat dalam berbagai nyanyian Paskah. Ya, nyanyian-nyanyian yang triumfal, nyanyian kemenangan. Itu juga terlihat dalam liturgi-liturgi yang penuh sukacita. Ada satu lagu sekolah minggu yang kita kenal. Ku menang di dalam Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Nah, ini lagu-lagu Paskah dalam abad pertengahan yang berjumpa dengan tradisi lokal yang juga yang ekspresif, yang punya lagu-lagu perayaan massal. Nah, saudara, akhirnya tanpa kita sadari dimensi duka dalam keheningan, dalam narasi Alkitab menjadi tereduksi, menjadi sebuah perayaan yang meriah. Nah, di sini terjadi ketegangan narasi antara narasi Injil dan praktik gereja, antara hening dan ramai, antara takut dan bingung dengan pasti dan meriah, antara personal dan terbatas dengan massal dan publik. Jadi itu ketegangan yang terjadi di perayaan Paskah. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya bukan pada perayaan itu. Masalahnya itu ketika keramaian menutupi kedalaman misteri. Itu masalah. Ketika kemenangan menghapus proses duka, itu masalah. Maka liturgi kehilangan kejujuran eksistensialnya. Jadi bukan pada perayaannya, tapi pada tiga hal itu, saudara. Kesimpulannya adalah perubahan dari hening ke ramai terjadi karena perpindahan dari komunitas kecil ke institusi publik, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Dari legalisasi kekristenan oleh negara dalam perkembangan liturgi simbolik dan dramatik, ya, itu kemudian menopang perubahan tadi. Juga ada inkulturasi dengan budaya lokal, ya, yang kita lihat, dan pergeseran teologi menuju kemenangan. Nah, kira-kira itu cerita panjang yang bisa kita simpulkan. Kenapa Paskah ramai? Catatan penting terhadap ini, ya.
secara mendalam iman Paskah seharusnya memelihara ketegangan kreatif, ya. Harus kita pelihara ketegangan kreatif antara hening dan sukacita, antara duka dan kemenangan, antara Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Ketegangan ini harus kita pelihara secara kreatif, sebab jika salah satu hilang, hening hilang, ya, Sabtu Sunyinya hilang, maka penghayatan Paskah menjadi dangkal. Apalagi, saudara, sebagai tubuh Kristus dan tubuh sosial, ada banyak saudara kita yang hari ini dalam perayaan Paskah sedang bergumul berat dengan kehidupan ini. Lalu kita beria-ria dalam perayaan Paskah.